posisi yang enak. Halo Sobat Ali Bagus Channel, jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya mau ngobrolin santai aja, yaitu tentang Uklik versus PCP. Nah, teman-teman ada di grup yang mana nih? Ada di kelompok yang mana? Santai teman-teman, saya ada di dua grup tersebut ya. Oke. Yang perlu saya wanti-wanti ya, bahwa kedua ini bukanlah mainan teman-teman, bukanlah mainan. Jadi seharusnya kita bijak dalam penggunaan ya, dalam keseharian ya, dalam apapun itu yang berkaitan dengan kedua unit ini ya. Misalnya kita tidak boleh sembarangan mengarahkan unit kita ke orang lain, baik itu dikenal maupun tidak dikenal, teman-teman. Ya, tidak boleh sembarangan, teman-teman. Walaupun itu bercanda, ya, gak peduli Uklik maupun PCP. Yang kedua, khususnya untuk PCP, main aman saja, teman-teman. Main aman untuk pressure-nya, ya, main aman aja. Ini saya kasih contoh, unit saya bocap tabung GSM, yang dimana tabung GSM itu ketebalan 4,7 mili, lolos tes pressure itu 6000 PSI aman ya. Tapi work pressure artinya tekanan yang dianjurkan untuk kesehariannya cuma di bawah 2000 PSI. Oke, by the way, kita langsung aja ke intinya teman-teman. Maaf intronya agak kelamaan karena ini menurut saya penting untuk menyampaikan itu ya. Apa sih persamaan dan perbedaan Uklik versus PCP ya? Manakah yang terbaik? Ya, kita kupas tuntas teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas 3 ya teman-teman. Yaitu yang pertama, prinsip kerja utama atau prinsip pokok, prinsip paling pokok untuk kinerjanya ya. Yang kedua adalah prinsip kerja ya. Yang ketiga adalah konstruksi ya. Prinsip utama atau prinsip paling pokok kedua unit ini sama teman-teman. Kenapa sama? Sama-sama mengandalkan tekanan angin atau angin yang dikompresi menjadi padat. Paham ya? Itu mekanisme pokoknya, prinsip utamanya, prinsip kerja utamanya itu ya. Mengenai pelepasannya itu masing-masing ya. Tapi prinsip utamanya itu ya. Bisa lebih maksimal mana? Ya ini tergantung teman-teman. Uklik saya ini bisa lebih baik dari beberapa PCP yang beredar di pasaran. Kenapa? Ya, karena PCP itu ada yang namanya ruang tunggu. Ruang tunggu. Udara yang dipadatkan tadi, kalau ini kan di botolnya. Nah, nanti di chambernya, kalau ini di chambernya itu ada sebuah ruang tunggu yang dimana di situ memiliki volume beserta tekanan ya. Walaupun tidak pakai regul, umpamanya 2500 PSI, tapi kalau volumenya cuma 8 cc, ada teman-teman. Saya pernah melihat, menjumpai, memegang, menggarap PCP yang volume ruang tunggunya itu cuma 8 cc. Uklik saya mampu ini untuk menandingi PCP tersebut. Yang ini ya. Kenapa? Ini ruang tunggunya kapsulnya itu adalah 15 sampai 17 cc. Ruangnya ya, ruang yang bisa untuk nampung angin ya. Kayak gitu teman-teman. Sedangkan ini langsung dilepas. Untuk pelepasannya angin dari Uklik itu dari tabung langsung dilepas habis. Nah, jika kompresinya ini sama dengan PCP yaitu 2500 cc ya,
kok 2500 cc, maaf teman-teman, 2500 PSI, tekanannya 2500 PSI sama dengan volume yang lebih besar yaitu 17 cc. Sedangkan ini di ruang tunggunya tadi, kalau teman-teman mungkin banyak yang mengatakan bahwa itu adalah ruang ledak. Kalau bagi saya sih kurang cocok ya, karena ruang ledak itu ya cocoknya untuk unit-unit ya DR gitu ya, yang keluar api itu loh. Menurut saya, tapi ya oke lah kita pakai ruang ledak lah. Ruang ledak atau ruang tunggu itu kalau cuma kecil volumenya, ya gimana mau ngeluarin power yang besar teman-teman ya. Jadi berlaku hukum apa ya, lupa saya, hukum Pascal apa-apa ya. Jadi dari ruang yang besar ini ya sedikit mengecil, terus nanti ke lubang transfer itu kecil, itu bagus ya. Tapi nggak boleh di ruang tunggu itu terlalu kecil teman-teman. Pastinya lah, PCP itu kan nanti saya sertakan ya di sini ya, di videonya ya. PCP itu kan yang bikin powernya itu, yang mempengaruhi powernya itu yang utama adalah dari ruang tunggu atau ruang ledak tadi. Kalau ruang tunggunya itu volumenya kecil, saupil, alah, saya pernah itu cuma paling berapa mili itu ya, pokoknya kecil banget lah, kecil banget. Mungkin sekitar 3 atau 4 mili ya ininya ya. Ya emang safety, untuk safety-nya jadi lebih safety karena boxnya, chambernya itu akan lebih tebal teman-teman. Tuh. Ya risiko juga teman-teman kalau ruang ledaknya besar tapi chambernya terus tipis, risiko. Ya, risiko tersendiri untuk PCP. Oke. Jadi kalau ruang tunggunya tadi cuma kecil, tekanan 3000 pun ya cuma macet gitu ya. Karena dia energi yang ngumpul itu, angin yang terdorong itu cuma sedikit teman-teman. Beda halnya walaupun uklik volumenya umpamanya 17 cc versus PCP cuma 8 cc. Ya berani tanding ukliknya ya. Jangan ketawa lagi teman-teman. Jangan ketawa, jangan heran lagi teman-teman. Nah, yang kedua adalah tadi prinsip kerja ya, prinsip kerjanya sama. Yang kedua adalah cara kerja. Cara kerja ini ada sedikit perbedaan, ya, sedikit perbedaan. Yang dimana uklik ini ya kita harus kerjanya itu saat itu juga. Jadi ya kita harus mompa sekarang, digunakan sekarang. Nah, PCP ya bisa keunggulan, bisa ini juga ya. Ya dua-duanya tergantung kacamata mana teman-teman itu mau melihat. Apakah ini kekurangan ataukah ini kelebihan. Kalau PCP, kalau mau ngisi sekarang dari nol, mulai sama-sama dari nol, dipakai sekarang, pingsan teman-teman. Boyoan, apalagi udah mulai kena faktor kayak saya nih. Ya, saya biasanya kalau pakai PCP itu minimal ya 2 hari atau sehari sebelumnya, sebelum bolang saya pompa. Saya selalu menyimpan PCP itu di bawah tekanan kerja teman-teman. Tekanan kerjanya kan tadi 3000 ya. Regul saya itu 1600 sekarang. Saya 1800 itulah saya simpan tekanan kerjanya. Jadi insya Allah aman, ya insya Allah lebih awet teman-teman, kayak gitu ya. Jadi nanti ini umpamanya hari Jumat ya, terus saya bolang hari Minggu, ya Jumat itulah Jumat sore atau Jumat siang saya mompa teman-teman, kayak gitu. Nah kalau uklik ya mau berangkat hari Jumat, berangkat hari Minggu, langsung aja gas. Kita pompa di sana dadakan 5-7 kali sudah cukup. Nah, celakanya kalau udah dor, pas lagi dor tremor ya, pas lagi bidik tremor gak kena.
Uklik ini perlu proses. Nah, ini kelemahan. Ini jelas kelemahan, teman-teman. Oh, no. Tapi kalau mau pakai PCP, ya, ternyata udah hari Minggu, Jumat udah ngompa, hari Minggu kita mau bolang, ternyata bocor. Dan kita tahu pasti umpamanya bocornya dari apa namanya? Misalnya dari regul misalnya. Sisa 1000, terus kita cek dengan air, ternyata dari regul sisa 1000. Ya repot, teman-teman. Gak mungkin kita istilahnya hari itu juga bolang kecuali kita punya scuba ya. Punya scuba pun harus bongkar total, ya waktu lagi lah. Tuh. Tapi kalau uklik dengan kondisi bocor saya masih berani. Saya pernah tuh pakai uklik yang di belakang saya ini, yang mana ya? Ya, punya Pak Robert itu yang warna hijau itu, kelihatan nggak ya tuh yang bawah itu saya masih poin 4 ekor, teman-teman, kondisi bocor. Jadi saya mompanya dadakan, begitu target terlihat, tupai terlihat, saya pompa dadakan. Kalau seandainya dalam waktu 3 detik, 4 detik atau 30 detik maksimal belum terbidik, saya pompa lagi. Bocor halus ya. Nah, kalau teman-teman yang biasa pakai uklik pasti tahulah kebocoran halus yang seperti itu. Ya, itu saya masih berani. Kalau saking ya PCP-nya lagi kosong, ya, terus adanya cuma uklik. Ya, alhamdulillah sekarang uklik saya ada 4. Ya, 3 teman, maaf, ini udah laku. Kalau satu bermasalah, bocor, ya masih ada yang lain, teman-teman. Jadi insya Allah hari bolang sedunia aman, ya. Ya walaupun kadang nggak jadi konten karena ya kadang zong, kadang lokasinya itu sedikit buruannya, terus nggak dapat momen, ya nggak jadi konten, ya. Oke. Itu tadi ya teman-teman ya, cara kerjanya itu istilahnya ada perbedaan, walaupun secara prinsip kerja sama ya, sama. Ini mengumpulkan tekanan angin dari luar, dikompresi di dalam tabung, sama ini juga dari luar dikompresi dengan tabung, dengan pompa ini ataupun scuba ya. Scuba pun juga dia memerlukan tekanan udara dari luar, terus dikompresi pakai mesin ya, baru dioper ke sini. Sama, sebenarnya sama, cara kerjanya itu sama, cuma dalam hal ini untuk melakukan pengisian itu beda, teman-teman. Beda caranya, yang ini dipompa langsung, yang ini dipompanya borongan, yang ini nyicil, teman-teman, nyicil. Jadi saat itu digunakan, saat itu juga istilahnya harus dipompa. Kalau ini, waduh, ya sebaiknya sehari sebelumnya, kecuali teman-teman punya scuba itu tadi ya, scuba atau mesin pompa otomatis ya. Itu kalau pakai pompa manual kayak saya, wah, rempong, teman-teman. Oke. Cara kerjanya sama ya, sama. Jadi keduanya ini punya potensi yang mirip-mirip atau boleh dikata sama ya. Uklik pun kalau mau volume tabungnya dibuat 30 cc ya bisa, teman-teman. Tapi apakah menjadi efektif? Kan jadi kurang efektif. Mompanya harus banyak banget, teman-teman. Mompanya harus banyak banget untuk mencapai tekanan yang tinggi ya. Nah, PCP zaman now kan banyak tuh ruang tunggunya, ruang ledaknya itu sekitar 30 cc. Uklik juga bisa, teman-teman, dipanjangin aja tabungnya ya. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah konstruksi. Kalau konstruksi jelas yang ketiga ya, konstruksi jelas beda jauh, teman-teman. Ya, jelas beda jauh. Yang mirip-mirip itu adalah uklik tabung tanam. Dia nyimpen tabung terus pakai hammer terus dipukul gitu ya.
kayak gitu. Mirip istilahnya konstruksi untuk pelepasannya itu mirip, tapi kalau yang sistem lepas kayak gini, yang sistem apa namanya, lepas lah, lupa saya namanya istilahnya, itu beda ya, beda. Jadi kalau ini tekanan angin ditabung, ditahan, terus langsung dilepas kalau yang model SAR ya. Tapi kalau yang model lama hampir sama teman-teman, ditekan ditabung, dipukul pakai hammer, des, keluar anginnya ya tuh. Nah kalau yang pakai hammer itu, kalau klik yang pakai sistem hammer itu bisa untuk beberapa kali shot, tapi biasanya kurang akurat ya. Jadi ya tetap harus dipompa lagi teman-teman, supaya tekanannya itu sama dengan yang awal tadi, sehingga apa namanya, akurasi kita untuk di jarak yang kita inginkan itu bisa dapat kayak gitu ya. Nah kalau PCP karena volumenya banyak, volumenya gede ya, tekanannya juga ya termasuk tinggi ya, tekanan tinggi, volumenya banyak, jadi bisa dipakai untuk beberapa kali shot ya. Misalnya ini 360 cc dengan 2500 PSI, umpamanya tanpa regul wis, ya masih bisa dapat banyak shot teman-teman, banyak itu ya. Itu ya banyak faktor yang lain tentunya, settingan dan lain sebagainya ya. Tapi yang jelas angin di ruang tunggu tadi itu dikeluarkan dengan konstruksi per hammer tadi, hammer dan pernya. Jadi ada valve-nya itu dipukul sehingga angin dari ruang tunggu itu keluar teman-teman ya. Ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Nah kalau ini valve-nya, kalau yang sistem sub ini ditahan plat L ya, untuk menahan tekanan tadi, valve-nya itu ditahan. Nah ketika mau meledakkan atau mengeluarkan tekanan angin, itu valve-nya dilepas, dicopot, dikeluarkan gitu ya, set gitu ya. Nah dibalikkan lagi oleh perkeong kayak gitu ya. Itu untuk konstruksinya, jelas beda jauh ya teman-teman ya, konstruksinya ya, baik dari pernya ya, jelas beda jauh ya, beda jauh ya. Ini ada apa namanya, per valve, ada per hammer ya. Yang mirip-mirip sih yang lama ya, atau gejluk itu peralihan. Konstruksinya peralihan dari PCP ke ini ya, apa namanya, dari uklik ke PCP. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau mengkoreksi, silahkan teman-teman, saya terbuka ya. Saya juga masih pemula, cuma saya ini prihatin karena ya suhu-suhu kita yang udah senior udah ya rata-rata nggak main medsos teman-teman. Yang udah tuwek-tuwek itu udah nggak main medsos, nggak main YouTube, nggak paham juga tentang media sosial ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Silahkan komen, silahkan ya diskusi di kolom komentar. Bye bye. Semoga bermanfaat. Dusengan.